Baiklah, silahkan kalian lihat pada layar ya. Ini adalah penampang kulit. Jadi kalau kulit ini kita lihat ya bagian-bagiannya. Kita lihat dulu pertama di sini bentuknya. Mungkin kalian bisa amati sendiri ya pada kulit kita masing-masing. Kemudian ini strukturnya. Kita kenali struktur dari kulit. Kulit ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu di sini epidermis. Ini lapisan yang paling luar ya, di mana terdapat rambut-rambut di sini. Kemudian lapisan kedua ini ke bawah ya, lapisannya ke dalam adalah dermis, dan ada lagi di sini hipodermis. Jadi ada 3 lapisan kulit secara garis besar. Masing-masing lapisan ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini kita bisa lihat ada rambut ya. Kemudian ada lapisan corneum, lapisan lucidum, granulosum, germinativum ya. Kemudian ada kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar ya. Akarnya ini nanti rambut ini ada akarnya. Kemudian ada jaringan lemak, ada jaringan otot, dan ada pembuluh darah serta jaringan saraf. Nah, jadi ini kita bisa lihat masing-masing ya. Ini rambut tadi. Ini ditunjukkan oleh, bentar satu-satu kita lihat. Nah, ini tadi lapisan lucidum. Nah, lapisan yang melindungi dari dehidrasi serta mengandung banyak melanin, yaitu pigmen ya yang menyebabkan warna kulit kita itu berbeda-beda. Nah, kemudian ini ada lapisan germinativum, menghasilkan sel-sel kulit baru. Jadi kalau sel-sel kulit itu ada yang terkelupas, maka di sini akan dibentuk kembali sel-sel baru. Jadi menggantikan sel-sel yang sudah mati. Kuat, ya, tapi keseimbangannya kurang. Kekuatannya juga tambah. Nah, kemudian ada ini kelenjar minyak ya. Sebentar ini. Nah, di sini kita lihat fungsinya adalah memberikan kelembapan pada kulit dan rambut. Di sini ada kelenjar minyak ini ya. Nah, sehingga kulit kita tetap lembab ya, tidak kering. Begitu juga pada rambut ini ya, rambut pada kulit. Kemudian ada kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini fungsinya mengeluarkan ya kelebihan cairan pada tubuh kita dan juga berupa garam-garaman. Nah, inilah tadi yang disebut dengan fungsi ekskresi, karena dia mengeluarkan di sini air maupun garam-garaman yang sudah tidak diperlukan ya oleh tubuh kita. Jadi kulit ini adalah organ ekskresi yang menghasilkan ini ya air dan juga garam-garaman atau keringat ya, dalam bentuk keringat. Makanya kalau kita kadang lari ya, mungkin keringatnya ada yang menetes ke mulut, kita rasa asin karena memang itulah ya kandungan dari keringat berupa air dan juga garam-garaman. Nah, inilah fungsi dari kulit yang utama ya sebagai alat ekskresi. Maaf ini agak lambat ya anunya PowerPoint-nya. Kemudian yang kedua kekuatan. Coba Ibu. Ada namanya push up ya. Push up itu untuk melatih otot lengan. Otot lengan ya. Untuk melatih otot lengan. Kemudian berikutnya ada juga sit up untuk melatih otot perut. Terus ada angkat beban untuk otot lengan juga ya. Nah, ini tadi rambut. Jadi setiap anggota tubuh kita masing-masing ada. Nah, sekarang apa tanya? Kalau misalnya kita ingin melatih. Ini tadi lapisan corneum adalah yang terdiri dari sel-sel kulit mati. Sifatnya mudah mengelupas dan kaya akan sel tanduk.
Bu ambil dari sini saja ya. Kemudian yang keempat, ini lapisan granulosum. Ahmad Rohid, ada nggak orangnya? Nah, latihan apa yang digunakan untuk melatih otot leher? Halo. Maaf, aduh. Untuk melatih otot leher, latihan apa yang diperlukan? Kalau tadi kan Maaf ya, ini error. Insya Allah kalau memang agak bermasalah ini nanti Ibu bagikan PowerPoint-nya saja di. Cuma ini ya, kalau PowerPoint itu harus di drive ya. Halo Pak nih. Nah, ayo apa? Olah kok. Kalau pernah tidak ditaruh ya. Pakai di pinggang. Kalau di ini mohon maaf, di buku kalian ada nggak bagian kulit? Di buku Intan? Bentar ya Ibu cek dulu. PowerPoint-nya agak bermasalah ini ya, mohon maaf. Halo Lutfia Leila. Nah, apa yang latihan yang cocok untuk melatih otot leher? Neta. Nah, kemana? Masya Allah. Baik, karena sekarang itu melatih otot leher ada beberapa hal yang perlu kita lakukan caranya ya. Yang pertama bisa dengan namanya sikap leher. Bagaimana caranya itu? Bisa sendirian, bisa berpasangan. Halo, mohon maaf ya, ini presentasi Ibu agak terganggu, lambat sekali. Jadi untuk catatan, halo masih kedengaran suara Ibu? Masih Bu. Ya, untuk catatan silakan dilihat ya pada struktur dan fungsi kulit di buku kalian. Jadi itu saja yang kalian catat ya nanti di buku. Silakan dibuka, ini halamannya beda ya karena Ibu buku lama ini. Coba silakan yang punya buku PR bisa dilihat dulu. Judulnya struktur dan fungsi kulit. Ada nggak yang sudah ketemu? Ada Bu. Nah itu silakan nanti tugasnya hari ini menggambar ya, menggambar bagian kulit, kemudian menulis di sini strukturnya ya. Yang pertama di situ epidermis beserta bagiannya, kemudian dermis dan hipodermis. Kemudian yang kedua fungsi kulit ya. Nah itu ya yang kalian catat. Sementara yang paru-paru kan sedikit saja ya. Nah itu saja dicatat paru-paru. Secara garis besarnya apa fungsinya, yaitu untuk mengeluarkan itu ya CO2 dan menghirup O2. Jadi sini yang dikeluarkan adalah CO2 ya, yang diekskresikan CO2 dan air. Jadi sedikit saja untuk paru-paru. Jadi insya Allah untuk catatan silahkan mengambil di buku saja ya, di buku kalian. Sudah paham ya? Yang kalian catat nanti? Halo? Halo, sudah paham anak-anak? Iya Bu. Ya, karena ini Ibu halaman berapa? halamannya ini kebetulan buku Ibu kan buku lama ya. Coba silakan dicari dulu 37. bab ekskresi. 37. Coba yang sudah ketemu halaman berapa? 37. Ibu tulis ya di chat ya, halaman 37 sampai paru-paru halaman berapa? 38. Ya, itu ya, dua itu saja.
dan kuisnya pekan depan insya Allah dari awal ya, dari ginjal, hati, kulit dan paru-paru. Silahkan nanti dibaca-baca saja. Nah, jadi Ibu cek lagi untuk ini ya. Jadi mungkin tidak bisa Ibu share ya untuk rekamannya karena ini bermasalah presentasi Ibu. Jadi silahkan nanti catatannya mengambil dari buku saja ya. Nah, jadi kita lihat di buku saja silahkan. Sama-sama ya. Kulit tadi fungsinya juga ya untuk melindungi tubuh kita, itu yang utama ya, membungkus tubuh kita. Dan sebagian besar memang ditumbuhi rambut, di mana kulit kita itu ketebalannya hanya sekitar 1 sampai 2 mm. Ini ya, ketebalannya 0,5 ya sampai 5 mm ya. Dan ini berbeda-beda pada masing-masing bagian tubuh. Ada yang tebal ya, seperti misalnya bagian kaki itu ya agak lebih tebal. Kemudian ada bagian nanti pipi kita beda lagi ya, lebih tipis ya. Nah, begitulah ya kulit kita. Tadi kalau di rata-rata hanya sekitar 1 sampai 2 mm. Nah, kemudian tadi ini adalah strukturnya, bisa kalian lihat pada buku tadi halaman 37. Bagian kulit tadi sudah kita bahas ya. Ada 3 bagian utama, epidermis, dermis, dan jaringan lemak. Kemudian di sini bagian-bagiannya masing-masing. Epidermis dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada stratum corneum. Nah, ini bagian luar, terdiri dari sel-sel yang mati dan bersifat keras, tahan terhadap air ya, selalu mengelupas atau desquamasi. Nah, sehingga di sini kalau kita misalnya ya tertusuk atau apa, kalau hanya bagian epidermis itu kan kita tidak sakit ya. Nah, karena di situ belum terdapat syaraf ya, dan juga belum ada jaringan darah ya, sehingga kalaupun tertusuk hanya bagian epidermis, biasanya kita tidak mengalami sakit dan juga mengeluarkan darah. Kemudian kita lihat bagian epidermis yang kedua, ada stratum lucidum. Nah, di sini sel-selnya tidak berinti dan fungsinya menggantikan stratum corneum. Jadi kalau tadi stratum corneum yang paling luar itu terkelupas, maka digantikan oleh sel-sel yang dibentuk di stratum lucidum. Kemudian ada lagi stratum granulosum. Nah, di sini sel-selnya juga tidak berinti dan disinilah terdapat pigmen melanin ya, yang menyebabkan warna kulit kita itu berbeda-beda ya. Ada yang berkulit kekuningan ya, kuning langsat, ada yang kehitaman, ada yang agak putih ya, itu tergantung pigmennya yang terdapat pada stratum granulosum. Nah, kemudian yang terakhir dari bagian epidermis ada stratum germinativum. Nah, di sini tersusun atas sel-sel yang selalu membentuk sel-sel baru ke arah luar. Nah, disinilah yang aktif ya untuk menyerahkan nanti ke sel-sel atasnya lagi kalau sel-sel yang bagian atas tadi mengalami kematian sel. Kemudian kita lihat bagian kedua, bagian dermis. Jadi posisinya tadi ada di bawah epidermis. Biasa juga disebut lapisan jangat. Nah, di mana di sini terdapat tadi ada akar rambut, kemudian ada pembuluh darah, dan juga terdapat kelenjar ya, serta saraf ya. Nah, disinilah kalau mulai kita terluka itu akan mengeluarkan darah ya, dan terasa sakit karena memang pada bagian dermis inilah sudah terdapat pembuluh darah juga beserta saraf-saraf ya. Kemudian kita lihat di sini kelenjar yang terdapat pada lapisan ini disebut juga kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Nah, disinilah terdapat kelenjar keringat serta kelenjar minyak ya. Ini kita kalau lihat gambarnya ada kelenjar keringat ini, dan ini adalah ada juga kelenjar minyak ya, atau disebut glandula sebacea. Kelenjar keringat menghasilkan keringat ya yang terlarut bersama
berbagai garam dan juga NaCl khususnya ya. Nah, jadi di dalam keringat itu air plus garam-garaman khususnya NaCl. Keringat dialirkan ya nanti melalui saluran kelenjar keringat dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui pori-pori kulit ya, pori-pori yang ada di kulit kita. Kemudian pada kantong rambut, nah ini kantong rambut ini terdapat juga akar rambut dan batang rambut. Nah, ini ada akarnya dan ada batangnya, di mana kelenjar minyak ini menghasilkan minyak yang berfungsi meminyaki rambut agar tidak kering. Rambut dapat tumbuh terus-menerus karena mendapat sari-sari makanan ya dari, jadi ada pipa kapiler di sini, kapiler pembuluh darah yang menyuplai makanan dan juga oksigen ya ke dalam kantong rambut. Kemudian di dekat rambut ini terdapat otot di sini, ada otot ya. Otot penegak rambut. Nah, otot ini nanti berfungsi akan membuat posisi rambut ini ya sesuai dengan kondisi suhu biasanya ya. Kalau kita suhunya dingin, biasanya akan tegak berdiri ya rambutnya ya. Sebaliknya kalau suhu panas kan biasa ya. Nah, ini karena ada otot yang menggerakkan ya pada kantong rambut. Kemudian yang ketiga ini adalah lapisan hipodermis atau jaringan lemak. Jaringan lemak ini fungsinya sebagai tempat ya makanan cadangan. Nah, kemudian juga pelindung tubuh dari benturan serta menahan panas tubuh. Nah, jadi kalau yang kurang tebal di sini lapisan lemaknya yang kurus gitu ya, kalau kita lihat dari badannya maka itu kan akan mudah ya patah tulang, kadang tapi kalau yang bertubuh lebih gemuk ya, istilahnya lemaknya itu banyak, maka biasanya dia agak kuat ya terhadap benturan. Nah, jadi ini fungsinya ya, fungsi lemak ini juga penting karena dia melindungi nanti bagian tubuh yang ada di bawahnya. Nah, kemudian kita lihat fungsi kulit. Yang pertama adalah sebagai proteksi atau perlindungan. Nah, jadi kulit ini melindungi organ tubuh kita baik dari kontak mekanik ya yang dapat menyebabkan cedera. Jadi kontak mekanik itu artinya kalau kita misalnya jatuh gitu ya atau misalnya tanpa sengaja kena benturan. Nah, ini kan dilindungi oleh kulit ya. Selain itu kulit juga melindungi dari kontak langsung dengan sinar matahari. Nah, jadi sinar matahari yang berlebihan itu juga berbahaya ya, salah satu penyebab mutasi sel ya yang menyebabkan bisa kanker kulit. Nah, karena itu dengan adanya kulit ini juga melindungi ya untuk kontak secara langsung dengan sinar matahari. Jadi sel-sel tubuh kita masih dilindungi dulu oleh lapisan kulit ya. Kemudian terdapat sel melanosit tadi ya yang berfungsi untuk fungsi pentingnya melindungi dari paparan sinar khususnya ultraviolet. Sementara produksi keringat dan minyak pada kulit itu membuat lapisan yang bersifat asam sehingga kondisi ini melindungi kulit dari infeksi jamur maupun bakteri. Nah, jadi bakteri dan jamur itu kan tidak suka ya dengan suasana yang asam. Maka dengan adanya keringat dan juga minyak ini melindungi supaya bakteri maupun jamur itu tidak tumbuh ya pada kulit kita. Kemudian fungsi yang kedua adalah regulator atau pengatur ya, pengatur suhu. Nah, jadi kulit ini fungsinya akan mengatur ya seberapa banyak produksi keringat dan juga air yang dikeluarkan ya tergantung pada suhu. Nah, jadi kulit ini nanti berhubungan dengan pembuluh darah ya di dalam kulit. Jadi nanti akan diatur suhunya. Kalau suhunya panas ya misalnya, maka biasanya kita akan lebih banyak ya berkeringat dibandingkan kalau suhu dingin. Kemudian yang ketiga menentukan warna kulit. Nah, jadi tadi pada lapisan ya pada kulit tadi ada yang terdapat melanosit. Nah, melanosit ini memberi warna ya pada kulit kita. Di mana fungsinya di samping dia memberi warna, sel melanosit juga berfungsi tadi melindungi untuk
paparan sinar ultraviolet yang mencegah tadi dari misalnya kanker kulit ya. Jadi bersyukurlah ya yang kulitnya agak hitam itu lebih tinggi ya kandungan melanositnya, sehingga tidak usah sedih ya, nggak usah diputih-putihin pakai suntik putih segala macam ya, karena justru itu bermanfaat sekali ya, sel-sel ini melindungi kita dari kanker kulit ya. Bahkan kalau orang luar ya, orang Eropa itu sering ya ke Indonesia hanya untuk mencari sinar matahari, mereka berjemur ya supaya terbentuk nanti sel-sel melanosit ya, sehingga jadi lebih hitam kulitnya, karena memang itu ya fungsinya sangat bermanfaat ya sel ini untuk mencegah dari kanker kulit. Kemudian pembentukan vitamin D. Nah, vitamin D itu dibentuk dari provitamin D yang juga terdapat di bawah kulit dengan bantuan sinar matahari. Tapi tentunya waktu yang tepat ya untuk mengambil sinar matahari itu sekitar jam 8, jam 9 ya, bukan pas saat terik matahari ya, itu juga kurang baik. Jadi yang bagus itu ya sekitar jam 8, 9 itu bagus sekali ya untuk pembentukan vitamin D. Kemudian fungsi yang terakhir dari kulit adalah sebagai ekskresi tadi ya, sebagai alat untuk mengeluarkan, yang dikeluarkan di sini adalah keringat ya. Nah, jadi kelenjar keringat di sini pada kulit ya fungsinya akan menyerap air dan garam yang ada pada pembuluh kapiler tubuh kita. Jadi kita kan punya pembuluh darah ya. Di pembuluh darah itu juga mengalir air beserta garam-garaman. Kalau kelebihan itu akan diserap ya oleh kelenjar keringat. Di mana di sini kalau nanti kelebihan air ya pada tubuh kita atau kelebihan garam, maka akan dikeluarkanlah oleh kulit ini ya, mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Dan juga dia akan berfungsi menyerap ya panas tubuh supaya suhu tubuh kita ini tetap stabil. Nah, pada keadaan normal tubuh kita itu mengeluarkan keringat sebanyak 50 ml setiap jam. Nah, jadi itu dikatakan sehat ya. Jadi kalau kita tidak berkeringat itu juga tidak baik ya. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa faktor ya yang dapat memicu pengeluaran keringat, di antaranya aktivitas tubuh. Nah, semakin aktivitasnya istilahnya keras ya, kalau kamu olahraga, antara yang olahraga yang ringan dengan olahraga berat, tentu yang berat akan lebih banyak menghasilkan keringat ya. Nah, jadi itu mempengaruhi ya aktivitas kita dibandingkan kita hanya duduk-duduk ya. Dengan dibandingkan orang yang berlari, tentunya yang berlari ya itu akan lebih banyak mengeluarkan keringat. Dan juga dipengaruhi oleh suhu lingkungan tadi ya. Kalau suhunya tinggi, misalnya saat cuaca panas, tentu kita akan lebih banyak berkeringat dibandingkan saat suhu udara dingin. Nah, kemudian di sini pengeluaran keringat yang berlebihan karena terik matahari, bisa jadi ya tadi karena panas atau karena suhu tubuh yang tinggi, ini dapat mengakibatkan tubuh kekurangan garam. Nah, sehingga jika kadar garam dalam tubuh itu menurun, dapat mengakibatkan kejang bahkan pingsan. Nah, karena itu kalau misalnya kalian berolahraga ya, beraktivitas tadi yang berat sehingga banyak berkeringat, termasuk juga berada di cuaca yang terik sehingga banyak berkeringat, harus diimbangi dengan banyak meminum air ya. Karena kalau sampai kekurangan air, maka kadar garam kita ini akan menurun ya, dan akibatnya tadi bisa pingsan ya. Itu ya untuk kulit. Kemudian yang terakhir di sini adalah paru-paru. Nah, untuk paru-paru sendiri sebenarnya sudah kita bahas ya di bab sistem pernapasan. Ya, jadi bisa kalian bayangkan ya mungkin bagiannya. Nah, jadi paru-paru tadi ini tempatnya ada di rongga dada ya. Sudah pernah kita bahas, jadi nggak perlu ya, cukup tadi yang dicatat yang ada di buku saja.
dan dibungkus oleh selaput yang disebut pleura ya. Kemudian di dalam pleura itu ada cairan. Nah, cairan ini fungsinya nanti melindungi paru-paru dari benturan ataupun gesekan ya, sehingga paru-paru kita aman. Jadi di dalam paru-paru kita itu ada cairan baru dibungkus tadi oleh selaput yang disebut pleura. Kemudian paru-paru kita itu terdiri dari beberapa bagian atau disebut lobus-lobus ya, atau gelambir. Nah, kita tahu bahwa pada ujungnya itu seperti anggur yang disebut dengan alveolus. Nah, sementara cabang-cabang itu disebut bronchiolus ya. Nah, gerakan mengembang dan mengempis saat terjadi pernapasan ya. Jadi paru-paru kita senantiasa mengembang mengempis saat terjadi pernapasan. Nah, kemudian di sini yang diekskresikan ya atau yang dikeluarkan dari paru-paru tadi adalah karbon dioksida ya atau CO2 dan juga air atau H2O ya, uap air. Nah, di mana karbon dioksida ini dan juga uap air itu berdifusi di dalam alveolus ya. Jadi di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran antara oksigen yang kita hirup ya, kemudian karbon dioksida hasil dari respirasi sel ya. Jadi kita tahu bahwa nanti oksigen itu dibawa ke dalam sel ya beserta zat makanan. Nah, di dalam sel tersebut terjadi yang namanya oksidasi atau respirasi sel ya. Dan hasilnya diantaranya ada H2O dan juga CO2. Nah, CO2 yang dihasilkan ini kembali lagi dibawa oleh sel darah merah menuju alveolus ya. Di alveolus dikeluarkanlah CO2, nanti dikeluarkan kembali melalui hidung. Nah, begitulah seterusnya ya, terjadi pengeluaran dan peredaran ya dari darah sendiri untuk membawa oksigen maupun CO2 dan juga zat makanan. Ini dibantu oleh jantung ya sebagai alat untuk memompa darah beredar ke seluruh tubuh. Nah, demikian ya anak-anak untuk ekskresi organ-organ yang terlibat ya, ada 4. Selanjutnya kalian bisa lihat di buku kalian ya, di halaman berikutnya silakan dilihat halaman berapa di situ. Gangguan ya dan penyakit pada sistem ekskresi. Halaman berapa? Ada yang, karena maaf nih buku ibu beda ya halamannya, jadi ibu tidak sebutkan. Halaman berapa kira-kira anak-anak di bukunya? Halo? Halaman berapa yang ada gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi? Gimana? Halaman 45. 45. Baiklah, yang lain silakan dilihat ya halaman 45. Jadi organ-organ ekskresi tadi ya, baik ginjal, kemudian tadi ada hati ya, kemudian kulit, paru-paru. Ini bisa saja terjadi gangguan ya ataupun penyakit. Maka bisa kalian lihat di sini ada beberapa jenis penyakit ya maupun gangguan pada organ ekskresi. Nah, kita lihat kalau pada ginjal ada batu ginjal, kemudian ada diabetes mellitus atau kencing manis ya, kita kenal dengan kencing manis, atau ada juga albuminuria. Nah, jadi silakan dilihat di bukunya batu ginjal ini tentunya masa padatan ya, karena tadi bisa dikatakan batu karena dia berbentuk padat yang bisa terbentuk di sepanjang saluran kemih ya. Kemudian batu ginjal ini terdiri dari 80% berupa kalsium dan juga sisanya berupa asam urat, sistein, dan mineral struvit. Nah, itulah ya bahan pembentuk batu ginjal ya. Proses terbentuknya batu ginjal tadi ini disebut urolithiasis. Nah, ada di buku kalian ya istilahnya ya. Nah, tentunya batu ginjal ini merupakan suatu gangguan yang akan menyumbat saluran kencing atau saluran kemih ya, sehingga biasanya ya akan mengakibatkan nyeri ya di daerah punggung. Nah, bisa juga mengakibatkan akhirnya terjadi infeksi ya pada saluran kemih karena terjadi sumbatan, maka
pada yang bagian tersumbat itu akan rentan ya terinfeksi oleh bakteri ya, sehingga terjadi yang disebut infeksi saluran kencing ya. Nah, ini ditandai biasanya dengan sakit ya saat buang air kecil, bisa jadi menimbulkan darah kadang ya. Nah, jadi ini penting diwaspadai anak-anak, jangan sampai ya kencing itu ditahan. Nah, jadi kalau ditahan itu juga mengakibatkan lama-lama akan mengendap ya, membentuk batu ginjal. Nah, karena itu untuk menjaga ya kesehatan ginjal, ini harus diimbangi dengan banyak ya minum air putih dan juga jangan pernah menahan kencing ya. Jadi harus diusahakan segera dikeluarkan ya, karena kalau kita biarkan tadi dia akan memadat ya, membentuk batu ginjal. Termasuk juga jangan mengkonsumsi yang terlalu berlebihan bahan makanan yang mengandung kalsium tadi ya, yang memicu asam urat, sistein maupun mineral strupit. Nah, nanti bisa kalian searching di Google bahan makanan apa saja ya yang memicu terbentuknya batu ginjal. Ini juga jangan terlalu berlebihan ya. Jadi makanan itu pada dasarnya baik ya kalau mengandung zat-zat gizi asal tidak berlebihan mengkonsumsinya. Nah, kalau sampai ya batu ginjal ini istilahnya ukurannya sangat besar, maka biasanya diadakan pembedahan ya. Kalau masih ukurannya kecil bisa dengan ultrasonografi ya, dengan gelombang ultrasonik. Jadi sistemnya seperti di USG saja, seperti ditembak begitu ya, nanti dia akan pecah ya batu ginjalnya, keluar beserta urin. Tetapi memang biayanya itu akan lebih mahal ya dengan gelombang ultrasonik ini ya. Jadi bisa dibandingkan kalau operasi mungkin sekitar 2-3 juta, tapi kalau dengan gelombang ultrasonik ini mungkin di atas 8 juta ya. Nah, jadi memang prosesnya tidak perlu dibedah, hanya seperti di USG itu kalau tahu ya, ibu hamil itu kan ya ada alat ya dioles-oles ini kan ke perut begitu ya, diedar-edarkan ke perut, nanti dia akan menimbulkan sinar tadi ya berupa gelombang ultrasonik, dan itu akan memecah batu ginjal yang ada pada saluran kemih. Nah, kemudian penyakit yang kedua, diabetes mellitus atau dikenal dengan kencing manis. Ini adalah akibat dari kelebihan ya kadar gula di dalam darah. Nah, ini bisa disebabkan oleh faktor keturunan, bisa juga karena faktor pola makan ya, pola hidup yang tidak sehat. Nah, kalau memang ada faktor keturunan, sebaiknya kita harus benar-benar menjaga ya pola hidup, pola makan agar tidak berlebihan dalam mengkonsumsi gula. Nah, gula itu kan bukan hanya dari gula pasir begitu ya, tapi dari nasi itu juga ada kandungan gula ya, kemudian karbohidrat yang lain. Maka disitulah fungsinya kita jangan terlalu berlebihan ya. Kemudian yang ketiga, albuminuria. Ini adalah terdapatnya albumin ya, ataupun protein jenis albumin di dalam urin. Dimana kalau urin yang sehat seharusnya tidak ada lagi ya kandungan protein. Tetapi kalau masih terdapat kandungan protein, maka dikatakan ini adalah penyakit albuminuria. Dan penyakit ini menandai adanya kerusakan ya pada alat filtrasi, khususnya pada glomerulus. Nah, jadi ini perlu diwaspadai ya. Makanya itu biasanya cek air seni itu fungsinya untuk melihat ya kandungan urin yang normal dibandingkan dengan kalau ada kelainan. Nah, sehingga kalau ini sampai dibiarkan ya, maka fungsi ginjal itu akan menurun ya. Kalau parah ya bisa mengakibatkan gagal ginjal. Jadi jangan dianggap remeh ya. Kemudian kita lihat gangguan kulit ya. Gangguan kulit ada serosis. Serosis di sini adalah kulit tampak kering dan kasar. Nah, di sini ini adalah mencerminkan adanya kelainan ya pada proses maturasi dari epidermis sehingga menghasilkan permukaan kulit yang tidak rata. Artinya terbentuknya sel-sel kulit itu ada gangguan sehingga tadi ditandai di sini adanya gatal ya, kemudian radang pada permukaan kulit. Nah, ini juga merupakan suatu penyakit ya yang terjadi pada kulit dan harus kita waspadai, berarti karena ada gangguan tadi dalam proses pembentukan sel-sel kulit ya, khususnya pada lapisan tanduk.
Kemudian yang kedua jerawat ya. Jerawat ini juga penyakit kulit yang diakibatkan oleh produksi kelenjar minyak yang berlebihan ya. Sehingga menyumbat ya akhirnya saluran folikel rambut pada pori kulit. Nah, dengan tersumbatnya maka mengakibatkan kulit menjadi radang ya. Nah, kalau sampai kamu pegang-pegang akhirnya malah infeksi ya, muncullah kadang bakteri di situ. Karena itu kalau berjerawat ya sebaiknya jangan sembarangan kalian pegang-pegang dengan tangan yang mungkin kotor ya. Jadi harus steril dengan kapas mungkin yang mengandung alkohol ya. Jadi supaya tidak terjadi infeksi yang berlanjut. Nah, dan jerawat ini sebenarnya bisa tumbuh juga pada dada, pada punggung ya. Jadi tidak hanya di wajah saja. Kemudian yang ketiga, biang keringat. Nah, pernah mungkin ya biang keringat atau disebut juga keringat buntet itu sering anak kecil ya, bintil-bintil kecil gatal ya, kemerahan pada bagian kulit. Dan kadang perih ya kalau digaruk-garuk itu. Nah, ini terjadi karena tersumbat ya. Saluran kelenjar keringat tadi tersumbat oleh sel-sel kulit mati. Nah, tidak terbuang secara sempurna. Karena dari itu kalau mandi itu makanya harus digosok ya badannya itu, kulitnya itu supaya sel-sel yang mati itu benar-benar terbuang, tidak menutupi kelenjar keringat. Nah, jadi keringat yang terperangkap tadi ya. Nah, karena pori-porinya tersumbat, itulah yang menyebabkan tadi biang keringat atau bintil-bintil kemerahan ya pada kulit sehingga terasa gatal dan perih tadi ya. Nah, biasanya yang memicu itu pada saat cuaca yang sangat panas ya, kemudian kosmetik itu juga berpengaruh ya. Jadi kalau kosmetik itu harus dibersihkan, terutama kalau mau tidur ya, benar-benar itu ya sisa-sisa bedak dan apalah yang kalian pakai untuk di wajah misalnya khususnya itu dibersihkan ya dengan bersih supaya tidak menyumbat tadi pori-pori kulit. Begitu juga aktivitas tertentu itu juga akan memicu ya keringat yang berlebih, sementara tadi kalau pori-porinya tertahan akibat penyumbatan sel-sel yang mati tadi, itulah yang memicu biang keringat. Nah, demikian ini hanya beberapa saja, masih banyak sebenarnya ya gangguan kulit yang lain bisa kalian lihat ya di buku kalian ada kode QR yang bisa kalian scan kalau mau melihat jenis-jenis yang lain. Kemudian gangguan pada ginjal ya. Itu juga ada ya. Kita sampai jam 11. Nah, itu ya. Ada beberapa penyakit, Ibu sebutkan saja, nanti silahkan kalian baca. Ini nggak perlu dicatat ya, jadi catatan tadi cukup sampai paru-paru ya. Ini kalian baca saja, di sini ada gangguan ginjal namanya nefritis, gagal ginjal kronis, anuria, poliuria ya, dibaca saja ini. Kemudian tambahan lagi pada kulit ada lagi lentigo, kanker kulit, eksim ya, skabies, kusta, lepra. Nah, ini dibacakan saja. Kemudian pada paru-paru itu bisa TBC, pneumonia, emfisema, kanker paru-paru, pleuritis. Dan pada hati ini ada hepatitis ya, jenis A, B maupun C, penyakit kuning, kemudian ada sirosis hati. Nah, disinilah untuk menghindari ya gangguan pada organ ekskresi, maka di sini kita harus lihat ya sikap-sikap yang mengakibatkan ya terjadinya gangguan, bisa dilihat di buku kalian. Yang pertama di sini adalah kebiasaan pola hidup seperti sering menahan buang air kecil tadi ya, kurang minum air putih, mengkonsumsi alkohol, merokok ya, pola makan yang tidak teratur dan jarang berolahraga. Nah, ini juga memicu gangguan pada ginjal. Nih, jadi hati-hati ya. Sikap hidup yang seperti ini berdampak pada penyakit pada ginjal. Kemudian kita lihat lagi, gangguan pada kulit ini disebabkan oleh yang pertama, jarang minum air putih, sering terkena sinar matahari, jarang mengkonsumsi buah dan sayur, serta istirahat yang kurang. Nah, itu akan mengakibatkan penyakit pada kulit. Kemudian yang ketiga,
Sikap yang mengakibatkan penyakit pada paru-paru, yang pertama merokok ya, kemudian jarang berolahraga, pola makan yang kurang teratur, sering menghirup udara yang tercemar, sering mengkonsumsi minuman beralkohol, dan jarang mengkonsumsi makanan sehat. Nah, ini akan berdampak pada kesehatan paru-paru. Yang terakhir ya, gangguan pada hati. Nah, ini gangguan pada organ hati disebabkan oleh yang pertama, sering mengkonsumsi minuman beralkohol, sering mengkonsumsi makanan cepat saji ya, karena di situ banyak zat aditifnya. Kemudian jarang mengkonsumsi sayuran segar, tidak menjaga kebersihan diri, seperti tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, demikianlah sikap ya maupun pola hidup yang harus kita hindari agar penyakit maupun gangguan pada organ ekskresi ini tidak terjadi ya. Demikian waktu kita karena sudah habis, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Silahkan nanti kalaupun ada pertanyaan boleh bertanya langsung ya lewat WA ke Ibu. Baiklah, yang belum absen silahkan kembali untuk mengisi link absen. Yang sudah nanti boleh keluar dari grup, yang masih belum absen silahkan bertahan, selesaikan dulu absennya. Dan tolong tugasnya segera nanti dikumpulkan maksimal sampai nanti malam ya jam 23. Ibu kasih agak panjang, siapa tahu ada gangguan ya internet dan lain-lain. Supaya jangan sampai tertunda lagi besoknya ya. Jadi usahakan tugas hari ini selesai hari ini supaya tidak menumpuk ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri sama-sama marilah kita berdoa dulu ya. Dengan sama-sama kita membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangannya. Semoga anak-anak semua selalu sehat, selalu dalam keberkahan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.